Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan serta seluruh jajaran Bapeda Aceh, saya tidak sebutkan satu persatu. Kayaknya Pak pimpinan juga enggak di tempat ya, oh di Jakarta. Tapi tiba-tiba dari depan sini kok ada Andre Taulani itu sebenarnya. Alhamdulillah, saya berusaha tadi mikir pantun juga. Cuma dikit kali waktu dikasih sama saya. Langsung pada Ustadz kami persilakan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Nggak ada waktu lagi saya. Ya. Jadi ya karena nggak ada waktu, maka tidak ada pantun yang akan disajikan. Ya. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi tema hari ini energi Ramadan. Sebenarnya bukan di bulan Ramadan saja. Semua ibadah kita ada energi khusus yang kita punya. Dan itulah yang membuat orang-orang non-muslim gak mampu mereka menjangkau apa yang kita lakukan. Karena ibadah kita itu bingung mereka. Awal-awalnya mereka menyangka bahwa yang melakukan ibadah seperti umat Islam ini adalah orang-orang bodoh saja, orang-orang primitif, tidak ada pendidikan. Tapi mereka terkejut-kejut ketika mengetahui yang sarjana pun khusyuk ibadahnya, S2 pun khusyuk ibadahnya. Yang lebih membuat mereka heran lagi adalah ada orang yang menurut mereka sudah terbuka pikirannya, dalam bahasa mereka adalah sudah dikirim ke luar negeri, sudah S2, S3 di luar negeri, masih sholat juga. Itu gak habis pikir mereka. Karena seseorang yang sudah sampai ke luar negeri harusnya terpengaruhi oleh cara berpikir yang sangat logika, sangat faktual. Kalau di grup mahasiswa Unsiah sekarang ini, saya tidak tahu ada alumni Unsiah nggak di sini yang masih masuk ke dalam grup itu. Ini saya mohon maaf, qadarullah saya dikasih sariawan oleh Allah, alhamdulillah. Jadi ngomongnya agak cadel nih. Ya. Terus makanya agak ketakutan juga saya tadi ketika dikatakan 30 menit ceramahnya. Kalau ada apa-apa tolong panggil ambulan. Ya. Ya. Tapi karena juga kita percaya pada energi, maka insya Allah dengan segala serba kekurangan kita coba untuk bertahan. Ya. Nah, di grup Pusat Informasi Unsiah itu ada seseorang yang dari luar negeri, orang Aceh, yang selalu masuk dan mengirimkan postingannya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Mahyar Kumbang. Ada yang pernah dengar ya? Mahyar Kumbang ini orang Aceh, dipegah bahasa Aceh, dumpul lagi awak Aceh. Bahkan konon saya dengar beliau adalah anak seorang ulama di Aceh. Tapi beliau adalah pelukis dan sekarang berdomisili di luar negeri, kalau nggak salah di Amerika. Postingan terakhir beliau tadi pagi saya baca bahwa
Ramadan, ibadah puasa dan segala rutinitas ibadah di dalamnya sama sekali tidak faktual dan itu hanya tipu-tipuan para ulama. Sama sekali tidak ada hubungannya katanya. Bahkan kita ditipu kata beliau. Kita justru ditipu untuk menyembah Tuhannya orang Mekah. Kata dia. Ya awak Aceh. Ya, awak Aceh sudah sampai di Amerika. Karena itu jangan heran kalau ada orang-orang yang sudah pulang dari luar negeri agak error dia. Biasa itu. Saya punya banyak kawan yang agak error ketika pulang dari luar negeri. Ya. Alhamdulillah saya pulang dari luar negeri juga. Nah, makanya agak error nih ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu mereka pikirkan adalah bahwa ada energi, ada motivasi, ada spirit yang luar biasa yang muncul pada orang-orang yang beragama, bukan orang Islam saja. Orang Nasrani juga, ketika mereka taat beragama, maka ada spirit yang luar biasa yang muncul, dan anehnya spirit itu sering sekali membuahkan keberhasilan. Suatu ketika di Jerman, di bawah tanah itu ada gudang tempat saya tinggal. Ada ibu-ibu namanya Frau Schullock, orang Jerman. Udah tua beliau, tinggal sendirian di apartemen tetangga kami. Mungkin sudah lama sekali dia mencoba untuk membuka pintu gudang dengan kunci. Gak berhasil. Tiba-tiba saya pulang. Ketika saya pulang dipanggil saya oleh beliau. Sebentar, tolong saya buka pintu gudang. Nah kan pintu udah keluar kan. Ini lidahnya nggak bisa dilipat nih. Mohon dimaafkan. Makanya susah, nggak bisa berpantun tadi Pak. Mohon pertolongan untuk membuka pintu gudang kata beliau. Saya waktu itu sederhana sekali. Karena beliau sudah minta tolong, maka dalam pikiran saya pasti beliau punya masalah dengan pintu gudang ini. Sudah beliau coba berkali-kali, pasti tidak berhasil, maka beliau minta pertolongan. Dan saya tidak punya kemampuan untuk buka pintu gudang. Karena itu saya minta pertolongan zat yang jauh lebih besar. Sederhana saja. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim dengan keikhlasan yang luar biasa. Dengan niat, ya Allah, bantu aku sekedar untuk membuka pintu gudang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Colok kunci, mudah sekali terbuka. Sekali colok, putar, terbuka, buka pintu gudang. Frau Schullock itu terkejut dia. Wow, kata dia. Ausgezeichnet, kata dia, bahasa Jerman. Ya, terjemahan ada sini. Ya. Ausgezeichnet, kata dia. Ya. Maksudnya luar biasa. Apa kuncinya sehingga Anda bisa melakukan itu? Saya bilang kuncinya inilah, kunci gudang tadi. Ya. Bukan, kata dia ya. Apa yang Anda lakukan? Saya bahkan tidak melihat Anda mengeluarkan kekuatan tadi. Kalau saya perempuan tua oke lah, tapi Anda tidak mengeluarkan kekuatan. Akhirnya saya ngomong ke beliau, saya minta kepada zat pemilik kekuatan. Apa maksud Anda? Saya hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apa itu, kata dia? Itu adalah kata-kata pembuka ketika kami ingin melakukan apa saja. Sebagai wujud kami menyerahkan diri seutuhnya kepadanya. Wow, kata dia, luar biasa. Setelah itu kemudian dia ceritalah agama dia. Maksud kita mendakwahkan dia, dia malah mendakwahkan kita. Juicy, ya. Dia akhirnya bicaralah tentang pengalaman-pengalaman dia dengan agama dia, bahwa dia mendapatkan kemudahan ketika mengamalkannya. Sehingga dari situ juga saya mengambil kesimpulan, siapapun dia yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan. Dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu
wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhun 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, siapa saja di antara orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja, syaratnya cuma beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwa hari akhir itu ada, maka dia akan mendapatkan balasan dari penyerahan dirinya. Itulah energi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan energi itu tidak bisa dipunyai oleh banyak orang kadang-kadang. Tak penting seberapa hebat kita, ketika ada satu energi yang dalam bentuk spirit ini kita tidak punya, maka kita seringkali gagal melakukannya. Saya yakin 1-2 di antara Bapak ini ada yang nonton Barcelona tadi malam. Ya. Barcelona dibantai 4-0 sama Liverpool. Nggak ada orang yang mempertimbangkan. Santai aja Pak, saya penggemar Barcelona juga. Jadi sama kita, ya, sama-sama menderita. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Liverpool akan mampu menjungkirkan Barcelona 4-0 tadi malam. Tapi saya nggak nonton. Saya nggak nonton. Saya nonton YouTube aja paginya. Karena apa-apa? Kecapean, ya. Karena di tahap awal ketika Liverpool ke Barcelona, Liverpool sudah kalah 3-0. Rasanya sulit untuk membalikkan keadaan, untuk mengalahkan Barcelona dengan 4-0, dan 4-0 itu adalah skor minimal, dan skor minimal itu pula kesampaian. Dan itu sering kali kejadian. Kenapa bisa demikian? Ya, padahal kalau kita lihat, ini mohon maaf, ini ceramah bola sedikit, ya. Kalau kita lihat padahal di tim Liverpool Muhammad Salah cedera, Firmino cedera, ya. Jadi Bapak Ibu tahu sekarang bagaimana gilanya dengan bola. Sejujurnya Bapak Ibu, satu-satunya hal yang saya belum mampu move on adalah bola. Musik sudah berhasil, sudah lama saya tinggalkan, tapi bola belum. Apalagi ada Muhammad Salah, ya. Terkesan seolah-olah Islam sudah ada di sana, padahal lara juga itu, ya. Apa yang ingin kita bicarakan? Kita kembali lagi ke sini. Apa yang ingin kita bicarakan? Bahwa yang dipunyai oleh Liverpool tak lebih dari spirit, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Barcelona tadi malam. Padahal Barcelona turun dengan full team. Ada Messi di dalam, ada Suarez di dalam, full team. Tapi tak mampu mengalahkan Liverpool, bahkan satu gol pun tidak mampu mereka sarangkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Energinya beda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, energi ini ternyata terhubung sekali dengan niat. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, "Innama a'malu binniyat." Semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka ketika niat kita berenergi, maka semuanya berenergi kemudian. Itulah sebabnya ketika kita sholat, kalaupun kita mengucapkan usolli dan seterusnya, tapi dalam hati kita sebenarnya kita tidak mau niat. Mana ada, ini kutipu orang semua, ya. Nggak sah sholat kita, meskipun kita mengucap. Kenapa demikian? Karena niat itu mengalir dari darah ke seluruh badan dan dikomunikasikan oleh darah ke seluruh tubuh kita, sehingga seluruh tubuh kita akan ikut mempersiapkan untuk mewujudkan niat yang kita niatkan tadinya. Makanya dalam bahasa Inggris ada istilah what you see is what you get. Why see week? Zaman dulu waktu saya buat skripsi belum ada Microsoft Word. Udah kebayang bagaimana tuanya saya. Waktu saya buat skripsi layar komputer itu masih biru. Kami mengetik masih pakai C writer, CW. Untuk hidupkan komputer colok disket. Setelah colok disket hidup komputer, cabut disket, masukkan disket CW sekarang, dan seterusnya. Apa yang nampak di depan komputer tidak sama dengan apa yang akan kita print kemudian.
Makanya ketika muncul program Windows, muncul program Ami Pro pertama, habis itu muncul program Microsoft Word, apa yang tertera di depan sama dengan yang akan kita dapatkan dalam printout nantinya, disebutlah program itu YC Week. What you see is what you get. What you see on the screen, that what you will get on the print. Ya, itu kira-kira. Tapi itu sebenarnya juga terjadi dalam hidup kita. What you see is what you get. Apa yang kita lihat dalam kepala kita, bahasa lain, apa yang kita niatkan, itulah yang akan kejadian. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam segini kita belum makan siang lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bahkan gak sahur tadi malam. Ya, nampak dari duduknya, nampak yang gak sahur, ya, gak sahur tadi malam. Tapi ternyata kita sanggup bertahan dan tidak ada permasalahan, tidak berpikir kita, ya Allah, kenapa lama sekali. Tidak ada yang berpikir demikian. Kenapa bisa begitu? Karena kita meniatkan. Cobalah sekali waktu, lambat saja makan pagi. Jam 10, keroncongan perut kita. Jam 11 memang asam lambung naik. Ya. Jam 12 sudah mulai vertigo, ya. Asam lambung sudah naik sampai ke atas. Kalau jam 1 belum makan, abnormal. Itu kalau enggak puasa. Kenapa? Tidak diniatkan. Tubuh kita tidak diajak untuk siap untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Itulah faktor niat di dalam ibadah kita. Ternyata energinya ada di niat. Bukan di ibadahnya, di niatnya. Makanya niat inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang membuat ibadah menjadi besar atau yang membuat ibadah menjadi sama sekali tidak ada. Niat. Ketika niat kita untuk ria, maka ibadah kita dikali 0 semuanya. Bukan sekedar kali 0, tapi di hari akhirat nanti kita dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada 3 orang yang dipanggil nanti di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama adalah hafiz Al-Quran. Tanya oleh Allah, wahai qari dan hafiz Al-Quran, apa yang menyebabkan engkau membaca dan menghafal Al-Quran? Kata mereka, untuk engkau ya Allah, untukmu ya Allah, lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Bohong. Engkau melakukan itu supaya mendapatkan gelar qari, supaya mendapatkan gelar Al-Hafiz, supaya disebut penghafal Al-Quran. Dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Karena itu hari ini masuk ke sana, ke dalam neraka. Penghafal Al-Quran Pak. Hadis ini sahih. Orang kedua, dermawan. Apa yang membuat engkau mau bersedekah banyak-banyak? Demi engkau ya Allah. Bohong. Engkau melakukan agar disebut dermawan. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Hari ini silakan masuk ke dalam neraka. Orang ketiga, apa yang membuat engkau berperang di jalan Allah? Ya untuk jalanmu ya Allah, untuk jalan engkau ya Allah. Bohong kata Allah. Itu murni supaya engkau disebut pahlawan. Dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Sekarang silakan nikmati neraka. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan perang fisabilillah pun kalau niatnya tidak benar fisabilillah, maka energinya tidak ada. Itulah sebabnya puasa adalah satu-satunya ibadah yang dikerjakan dengan niat yang sangat murni dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena ibadah lainnya sangat mungkin ada rianya. Sangat mungkin. Sholat sangat mungkin ada rianya. Apalagi kalau pimpinan ada misalnya. Saya nggak tahu pernah ada yang buat penelitian nggak di sini. Kalau Pak Zahari ada berapa orang yang sholat? Kalau Pak Zahari nggak ada berapa orang sholat? Atau kalau Pak Zahari ada, siapa yang berada di sekitar Pak Zahari waktu sholat? Ya, supaya dapat salam langsung. Ya, saya lupa sholat jamaah. Nah, ya. Luar biasa.
Bahkan ketika Rasul SAW bicara tentang riya, maka contoh yang Rasul bayangkan, contoh yang Rasul sebutkan adalah sholat. Kata Rasul, yang aku takutkan melanda kalian adalah syirik tersembunyi. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu ketika kamu sholat, kata Rasul, kamu sholat, tapi kemudian tiba-tiba kamu tahu ada yang datang dan kamu perbaiki gerakannya. Ya, sadar kita mungkin kalau sholat sendiri, Allahu Akbar, ya. Tapi begitu ada orang, Allahu Akbar, ya. Perasaan kita lah imam. Ya. Kenapa? Ada orang yang lihat, gerakan langsung sempurna. Ternyata itu riya, kata Rasulullah SAW. Sholat yang dicontohkan, apalagi haji, ya. Baru di Bandara Sultan Iskandar Moda sudah ada fotonya. Doakan ya haji yang mabrur, ya. Muncul di Facebook, IG, Twitter, macam-macam. Foto dia udah muncul. Waktu mau pulang sekali lagi nanti, harus pisah dengan Baitullah, ya. Baitullah di belakang. Memang bisa jadi itu tidak riya, tapi sangat besar terbuka pintu untuk riya. Ibadah haji, ibadah sedekah apalagi terpampang nama kita, Dr. Ilham Maulana, ya, 20 juta. Besok malah kita tanya sama pengurus masjid, 20 juta kemarin dipakai untuk apa? Pintu itu Pak. Besok-besok kita ngomong sama orang, yang pintunya talung pegang. Rumit Pak, rumit ibadah kita itu untuk kita tahan untuk tidak riya. Tapi puasa, khusus lagi puasa Ramadan, karena puasa sunat masih mungkin riyanya. Puasa Senin Kamis mungkin riya. Bagaimana riyanya? Jam-jam 4 sore hari Senin itu sudah muncul misalnya di IG, buka puasa pakai apa ya hari ini? Maknanya apa? Aku puasa. Tapi kalau hari ini saya bilang saya lemas sekali Pak, mohon maaf soalnya saya puasa hari ini. Emang kita enggak gitu lah, ya. Jadi enggak ada yang bisa kita sombongkan kalau hari ini kita berpuasa. Makanya pemurnian niat terbaik itu ada di bulan Ramadan dan ada di ibadah berpuasa. Makanya energinya muncul dari sana. Lalu orang-orang non muslim itu akan bicara. Insyaallah saya rencana 15 menit, ini udah 30 menit, ya. Orang-orang non muslim nanti akan bicara. Itu kan bicara spirit, bicara yang tidak faktual, tidak bisa empirik, tidak bisa diraba. Yang kamu bicara itu semuanya gaib, bahasa kita. Justru iman itu dasar utamanya adalah yu'minuna bil gaib. Yang menarik adalah yang gaib itu tadi memberi kekuatan, kan itu yang menarik. Sebenarnya masalahnya cuman yang gaib itu ada, kekuatan juga kita lihat akibatnya. Kita cuma tidak tahu bagaimana hubungannya antara gaib dengan yang ini. Tapi itu bukan urusan kita. Konsep dari iman adalah sami'na wa ata'na. Udah gitu aja, ya. Nggak usah mikir banyak-banyak. Sami'na wa ata'na. Dengan itulah energi kita dapat. Tapi hari ini kaum medisin, para dokter akhirnya juga membuktikan ternyata puasa juga menghasilkan energi yang tak biasa. Nggak bicara agama ini, tidak bicara agama, bicara murni siklus kardiovaskular, siklus apa namanya, siklus tubuh kita. Apa yang mereka sebutkan? Ini ada beberapa hal yang saya catat supaya saya tidak salah. Kata dokter, sebenarnya kita masuk dalam periode puasa itu setelah 8 jam lamanya kita makan pertama, ya kita makan terakhir. Jadi kalau kita sahur jam 4 pagi, berarti jam berapa? Jam 12 siang baru siklus puasa dimulai. Ketika semua makanan dalam usus terserap, baru sebenarnya puasa dimulai. Dan pada saat puasa dimulai itu, sebenarnya apa yang terjadi? Karena makanan tidak ada lagi, ketika butuh kita energi, maka energi pertama yang akan diambil adalah energi dari hati. Ada glukosa yang disimpan di dalam hati. Glukosa itu sumber energi. Maka glukosa itu dibakar
untuk menghasilkan energi. Dan itu bagus, terutama untuk orang diabetes yang glukosanya sebenarnya tidak bisa bekerja sama lagi dengan insulin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini habis misalnya, glukosanya habis, apa yang akan terjadi? Maka lemak yang akan dibakar kemudian. Lemak yang akan dibakar kemudian. Dan lemak akan dibakar ini, masa pembakaran lemak ini sampai 19 jam kira-kira setelah sahur. Makanya jangan heran orang-orang yang sekarang berada di daerah Eropa, daerah Denmark, daerah Islandia, mereka hari ini berpuasa 20 jam lamanya. Hari ini. Karena musim panas di sana. 20 jam lamanya mereka berpuasa. Jadi berapa jam sisanya? 4 jam. 4 jam di situ buka, di situ sahur, di situ taraweh, di situ tadarus. Jadi Lailatul Qadar pendek kali ya, di mereka. Tapi itu sekarang. Pada saat saya di sana, justru saya mengalami musim dingin. Malah lebih seru. Karena sahurnya jam 8 pagi, buka puasanya jam 10 malam. Kembali. Sahur jam 8, buka puasanya jam 4 sore. Jam 4 sore, jam 10 malam kalau summer. Tapi winter waktu itu. Salju di mana-mana. Sehingga saya sempat berpikir kalau ada orang yang sudah banyak sekali tinggal puasa di dalam negeri, pergi aja ke sana. Ganti banyak-banyak, selesai. Dan itu oke-oke saja sebenarnya. Itu oke-oke saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lewat dari 20-an jam, apa yang terjadi? Ketika kita puasa lewat dari 20-an jam, maka pembakaran berikutnya bukan lagi pada lemak. Lemak tadi tidak bagus buat kita. Ada banyak lemak yang tidak bagus yang dibakar kemudian. Apalagi di dalam lemak ini banyak bersembunyi racun. Ketika pembakaran lemak terjadi, maka racun-racun ini dibongkar oleh tubuh kita. Sehingga terjadilah detoksifikasi. Tapi kalau lebih dari 20-an jam, maka proteinlah yang akan dibakar untuk energi. Protein itu adalah otot kita. Itu sebabnya kalau kita berpuasa lebih dari 20-an jam, maka kita mengecil. Otot-otot kita diambil oleh energi tadi. Energinya jadi nggak ada. Lama-kelamaan saya berpikir itulah rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita bersegera untuk berbuka. Jadi ketika berbuka itu datang, maka berbukalah. Dan kemarin ada teman saya yang membuat status di Facebooknya, statusnya gini, aneh nih orang-orang Aceh. Masa setiap berbuka datang, mereka makan dulu bukannya sembahyang. Padahal Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab pernah mempraktekkan, nih kata dia, pernah mempraktekkan bahwa mereka sholat dulu baru makan. Saya cek lah, saya dapatkan minimal 4 hadis yang bicara bahwa kalau makanan sudah terhidang, maka makan dulu baru sembahyang. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dalam hati saya pui pegah sih kawan. Mungkin pernah Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan sekali waktu. Dan kita harus tahu juga asbabul wurudnya apa. Faktor kejadian yang menyebabkan itu terjadi itu apa. Bahkan di dalam hadis, satu di antara 4 hadis yang saya temukan itu, diceritakan lagi bahwa Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Yang diceritakan oleh kawan tadi. Ibnu Umar pernah suatu ketika berbuka puasa karena makanan sudah terhidang, maka beliau berbuka dan sambil berbuka beliau mendengar imam sudah baca Fatihah. Maknanya apa? Masbuk beliau. Tapi ini jangan dijadikan hukum. Jud rupa ji. Kajut dan Melayu orangnya. Bukan, jangan dijadikan hukum. Tentu saja yang paling ideal adalah minum segelas atau 2 gelas air, berbukalah seperti Rasulullah. Rasul umumnya berbuka dengan 3 biji kurma. Ya. Mau makan setelahnya, maka itu lakukan setelah sholat.
Dan itu ideal. Sholat dapat, insya Allah takbiratul ihram kita dapat, dan makan pun kita sempat. Saya kira demikian untuk hari ini, karena waktunya sudah banyak termakan. Intinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa dari manapun kita tilik, ternyata energi untuk ibadah yang kita lakukan itu luar biasa. Kita lihat pertama tadi dari niat, ternyata ibadah luar biasa. Kita lihat kemudian dari sisi kesehatan, ternyata ibadah kita juga luar biasa. Sama-sama memberi energi yang tak biasa buat kita. Dan energi itu tidak bisa dihitung oleh manusia. Energi itu tidak empirik sifatnya. Karena itu sering sekali terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita. Seperti Liverpool mengalahkan Barcelona. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf.